adik-adik, salam misioner. Jumpa lagi dengan kakak dalam pendampingan sekami online di Minggu Prapaskah yang ketiga. Nah adik-adik, sekarang kita sudah masuk dalam Minggu Prapaskah yang ketiga. Bagaimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Iya, semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Dan untuk adik-adik yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Nah adik-adik, sekarang kita masuk dalam Minggu APP yang ketiga dengan tema menjaga dan merawat bumi. Adik-adik, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat bumi kita? Nah adik-adik, maka dari itu sebentar kita akan membahas tentang bacaan apa yang akan kita dengarkan minggu ini. Kita akan mendengarkan kisah tentang Yunus yang mendapatkan tugas dari Tuhan untuk mengajak orang banyak untuk bertobat. Di kota mana? Adik-adik penasaran Yunus diutus ke kota mana ya? Nah adik-adik, kita juga akan kreativitas bersama dan juga bernyanyi bersama, dan tentu saja kita akan berdoa bersama. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan dan juga lagu pembukaan. Adik-adik sudah siap? Oke, sekarang kita lanjut. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kuasa, pemilik alam semesta dan seluruh isinya, kami sebagai ciptaan-Mu yang mulia telah Engkau tempatkan di bumi ini untuk hidup berdampingan dengan alam lingkungan sekitar kami. Ajarilah dan teguhkanlah sentiasa iman kami kepadamu melalui pola pikir, gaya hidup, dan perilaku kami setiap harinya yang penuh kasih, bukan hanya terdapat setiap orang yang kami jumpai saja, tetapi terhadap alam di bumi ciptaan-Mu ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Ialah Jurus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami yang ada di rumah, yuk siapkan Alkitab kalian karena kita akan membaca firman Tuhan dalam pertemuan APP yang ketiga ini dengan bacaan dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung.
Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan, di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, dalam bacaan tadi ada seorang tokoh yang bernama Nabi Yunus. Nabi Yunus ini pergi ke kota Niniwe atas perintah Allah. Tetapi jauh sebelum ia pergi ke kota Niniwe, ternyata ia sempat melakukan penolakan untuk pergi ke kota itu. Ia sempat pergi ke kota yang berlawanan dengan kota Niniwe, tetapi dalam perjalanan, ia mendapatkan satu masalah besar yang membuat ia sadar dan kembali bertobat dan terus menjalankan perintah yang Allah berikan kepada dia untuk pergi ke kota Niniwe. Allah memerintahkan kepada Nabi Yunus untuk pergi ke kota Niniwe melakukan seruan pertobatan. Allah menilai bahwa kota Niniwe dipenuhi oleh penduduk yang berperilaku yang kurang baik, sehingga Allah ingin agar seluruh penduduk yang ada di kota Niniwe melakukan pertobatan dan kembali ke jalan yang benar. Untuk itulah Nabi Yunus hadir memperingatkan kepada penduduk yang ada di kota Niniwe bahwa 40 hari lagi Allah akan membuat kota Niniwe menjadi kota yang binasa. Kemudian Yunus pergi menghadap raja, memberitahukan apa yang telah diperintahkan Allah kepada dia. Raja pun mendengarkan semua perkataan Yunus dan kemudian menyampaikannya kepada seluruh rakyat yang ada di kota Niniwe. Raja memerintahkan supaya semua manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba harus berpuasa, mengenakan kain kabung dan tanda pertobatan, berbalik dari tingkah laku yang jahat dan dari kekerasan yang mereka lakukan, serta berseru dengan keras kepada Allah, semoga Allah berbalik dari kemurkaannya dan mereka pun diselamatkan. Ternyata seruan Yunus ditanggapi dengan baik oleh seluruh rakyat kota Niniwe dan juga raja.
Kisah Yunus mempertobatkan orang Niniwe dari kelakuannya yang jahat dan penuh kekerasan menjadi panggilan juga buat kita semua untuk segera bertobat. Yuk kita lihat apa yang terjadi ketika mereka telah melaksanakan puasa dan menyatakan diri untuk berkabung dan berbalik melakukan hal kebaikan. Ternyata yang terjadi adalah Allah mengasihani mereka dan Allah pun melihat perbuatan mereka dari yang jahat menjadi orang baik. Kemudian Allah membatalkan segala rancangan dan rencana malapetaka yang awalnya diberikan bagi rakyat yang ada di kota Niniwe. Kemudian Niniwe pun dibebaskan dari malapetaka itu. Sama seperti dengan penduduk dari kota Niniwe, adik-adik yang ada di rumah, juga seluruh manusia yang ada di muka bumi, juga harus melakukan pertobatan. Dalam masa Prapaskah ini, kita diberikan waktu oleh Tuhan 40 hari lamanya untuk melakukan puasa, juga pantang, agar segera mengingat untuk bertobat dalam kejahatan dan berbalik untuk melakukan kebaikan. Nah, adik-adik, dari kisah Nabi Yunus dan penduduk Niniwe, kita belajar untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya agar kita terhindar dari malapetaka. Ayo adik-adik, kita bertobat dan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, terutama untuk sesama, juga untuk lingkungan. Hai adik-adik, salam misioner. Saatnya kita membuat kreativitas. Pertama, kita akan membuat kreativitas untuk kelas junior. Alat dan bahannya bisa dilihat pada gambar ya. Cara membuatnya, paling pertama kita gunting dulu pola yang telah disediakan. Nah, setelah digunting, kita warnai ya, sesuai dengan kreativitas adik-adik. Setelah diwarnai, adik-adik memberikan double tip di bagian belakang gambar yang telah diwarnai tadi. Lalu kita tempelkan pada bagian pola alas ya. Setelah kita tempelkan, kita buat lubang pada bagian atas, lalu kita masukkan pita. Lalu kita ikat ya. Nah, sekarang adik-adik ambil pola matahari, berikan double tip pada bagian belakangnya, lalu tempelkan pada pita. Nah, jadilah prakarya untuk adik-adik kelas junior ya. Nah, sekarang adik-adik kelas senior, silakan siapkan alat dan bahan seperti yang ada pada gambar. Cara membuatnya, yang paling pertama kita gunting dulu ya pola yang telah kita sediakan. Setelah menggunting pola, kita warnai sesuai dengan kreativitas kita masing-masing. Setelah itu, di bagian tengah pohon kita tuliskan kalimat "Saya mau berubah". Nah, setelah itu adik-adik di bagian pola bumi, adik-adik memberikan double tip dan juga di bagian ibu jari, jari tengah, jari manis dan juga jari kelingking diberikan double tip. Lalu kita lem satu persatu. Adik-adik bisa melihat caranya lewat video ini ya. Setelah itu di bagian belakang pola tangan kita berikan double tip. Lalu kemudian kita tempelkan pipet. Nah, jadilah prakarya kita. Selamat mencoba ya adik-adik. Salam misioner. Teman-teman, mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami anak-anak-Mu, Engkau rela berkorban di kayu salib. Jadikanlah gembala kami dan tuntunlah setiap langkah hidup ini, agar kami secara selioder penuh kesadaran cinta, senantiasa giat menciptakan gerak bersama guna mewujudkan pola pikir dan perilaku hidup yang baik seturut kehendak-Mu, supaya kami semua umat di dunia ini dapat keluar dari krisis kehidupan dan yang multidimensi ini
Inilah doa kami dengan beralaskan kasih-Mu. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai dalam penutupan pendampingan skami kita hari ini. Bagaimana pendampingan skami hari ini? Seru dan menyenangkan kan? Iya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman bersama, kita sudah kreativitas bersama, bernyanyi bersama, dan juga berdoa bersama. Semoga hari ini adik-adik bisa memahami apa yang telah difirmankan Tuhan hari ini melalui kakak-kakak pendamping. Dan adik-adik sudah dengar dan tahu tentang kisah Nabi Yunus yang diutus ke Niniwe. Nah, adik-adik, pesan kakak hari ini untuk minggu APP yang ketiga adalah kalau adik-adik lihat ada sampah, adik-adik harus buang kemana? Pintar sekali, ke tempat sampah. Jadi kalau adik-adik mau buang sampah, buangnya itu di tempat sampah. Jangan sembarangan buang karena resikonya itu sangat berbahaya. Misalnya banjir. Nah, adik-adik, sampai jumpa di minggu APP yang keempat ya, minggu depan. Dan tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker untuk adik-adik yang menjalankan kegiatan di luar rumah ataupun adik-adik yang mungkin sudah bersekolah tatap muka. Nah, adik-adik sampai di sini dulu ya. Salam misioner. Sampai jumpa.